Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febriansyah dan teman saya Sakina. Kami dari kelompok 15 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Dan juga kami mengambil sampel tentang kerjasama antar negara Indonesia dan negara Cina. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan kerjasama internasional, yaitu yang pertama, mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Yang kedua, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka. Yang keempat atau yang terakhir, mempererat hubungan antar negara. Lalu, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, perbedaan ideologi. Nah, perbedaan ideologi ini dapat memicu konflik. Oleh karenanya, negara perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, bentuk kerjasama internasional yaitu yang pertama, penanaman modal asing. Yang kedua, bantuan kredit luar negeri. Dan yang terakhir, perbedaan perdagangan atau ekspor-impor. Namun tujuan kerjasama ekonomi antar negara ini yang utama yaitu membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi negara anggota, lalu memenuhi kebutuhan negara-negara anggota, dan membantu membebaskan kemiskinan. Nah, yang terakhir, memajukan perdagangan dengan maksud meningkatkan kemakmuran negara-negara anggota. Negara terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu memperkuat posisi perdagangan suatu negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan dagang yang adil dan transparan. Yang terakhir yaitu persengketaan diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Namun di sisi lain ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu kerjasama antar negara, yaitu yang pertama, memungkinkan meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menambah devisa negara. Yang terakhir, memperkuat posisi perdagangan. Namun di samping dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat hidup dan konsumtif. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sakina. Yang selanjutnya itu kerjasama antar Indonesia dan Cina. Yang pertama, kerjasama ekonomi. Pertama, tentunya kerjasama di bidang ekonomi antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT. Dengan adanya MOU ini, Indonesia dan Cina berkomitmen untuk saling memajukan perekonomian antar dua negara. Salah satunya adalah pengusaha asal Cina bisa berinvestasi di sektor infrastruktur yang ada di Indonesia. Contohnya, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Yang kedua yaitu pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Seperti yang kita ketahui, negara tirai bambu tersebut punya keunggulan di bidang transportasi. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya kereta cepat terbanyak dan terpanjang di dunia. Oleh karena itu, impian adanya kereta cepat Jakarta-Bandung atau sebaliknya bisa direalisasikan lewat kerjasama yang digawangi oleh Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT. Yang ketiga yaitu kerjasama maritim. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, maka dengan kerjasama di bidang maritim ini, besar harapan bisa membantu Indonesia dalam permasalahan di perairan. Pemerintah Cina melalui Kementerian Transportasi RRT juga bisa bersama-sama untuk membantu petugas SAR dan Basarnas Indonesia dalam menanggulangi bencana. Yang keempat itu pencegahan pengenaan pajak ganda. Double taxation atau pajak ganda sering terjadi dalam bidang ekspor-impor karena adanya perbedaan asas pengenaan pajak atau antara dua negara tertentu. Perusahaan ataupun individu pun mempunyai risiko dikenakan pajak 2 kali lipat atau ganda akibat perbedaan asas perpajakan tersebut. Sehingga MOU ini mengatur protokol yang terjadi ketika barang tersebut terkena pajak. Yang kelima yaitu kerjasama antariksa 2015 sampai 2020.
Ada juga kerjasama antariksa yang telah disepakati selama periode 2015 sampai 2020 dengan adanya nota kesepakatan untuk hal ini. Maka Indonesia nantinya bisa menerbangkan roket menuju antariksa. Namun, rencana tersebut kerap berbenturan dengan aturan, apakah penerbangan roket itu untuk kepentingan militer, penelitian, atau kepentingan lain. Yang keenam yaitu kerjasama BUMN dan Bank Pembangunan Cina. Lewat MOU ini, kedua negara juga sepakat untuk melakukan hubungan bilateral dalam meningkatkan kinerja yang sifatnya BUMN ke BUMN. Dengan demikian, Indonesia bisa dijadikan basis produksi perusahaan-perusahaan Cina. Dan yang terakhir yaitu kerjasama industri dan infrastruktur. Melakukan pembangunan infrastruktur antara Kementerian BUMN, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia memastikan adanya kerjasama dengan Cina dalam program BRI yang akan saling menguntungkan.